Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Is90 News berada di FGD IDEA Indonesia Digital Assessment Ecosystem Assessment. Bersama kita juga dari Kominfo, sebentar kita berwawancara dengan beliau. Ini suasana obrolan peserta daripada FGD IDEA. Oke, selamat siang bos. Siang. Nah, ini ketemu kembali nih di EGI ya. Ya, sekarang kita ketemu di Lombok. Ini dengan satu tema, sedang satu program ya, membawa FGD Indonesia Digital Ecosystem Assessment ya. Benar. Oke. Silakan bos, apa yang dapat disampaikan ke pemirsa channel Jejak Is90 News? Oke, baik. Terima kasih pemirsa Jejak Is90 News. Saat ini memang kami dari Taksius Center Indonesia dan assessment di daerah Lombok dan Mandalika khususnya bicara tentang bagaimana sih ekosistem digital di sini bisa dipakai dan dibantu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang bergerak memang di community based ecotourism dan juga blue economy. Jadi bagaimana digitalisasi yang ada sekarang ini bisa dimanfaatkan masyarakat, bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu yang memang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal yang ada di Lombok. Harapannya apa yang kami lakukan ini bisa berlanjut, untuk bisa ada program-program selanjutnya yang tentunya bisa kami bawa ke Lombok untuk kita bisa berkolaborasi bersama di sini mengembangkan Lombok biar lebih jaya dan jaya. Masya Allah. Oke, yang kedua bos, kan sudah bertemu dengan berbagai macam kelompok penggiat ya untuk mengukur ekosistem digital. Ini bukan digital, ada ekosistemnya kan. Nah, menurut Bang Ade, gimana ini prospek ke depan dari sisi prasarana dan sumber daya manusianya? Baik. Kami sudah memang berkunjung ke beberapa tempat yang ada di Lombok. Secara turisme Lombok indah. Tidak ada dipungkiri sama orang lain. Nah, secara digital ada infrastruktur yang memang dibutuhkan. Karena memang ada beberapa titik spot yang masih blank gitu, tapi di banyak tempat itu sudah sangat baik. Tinggal PR-nya adalah bagaimana sumber daya manusia di Lombok ini ditingkatkan. Pemahaman digitalnya, literasi digitalnya sehingga bisa memanfaatkan digital secara positif. Karena balik lagi digitalisasi juga punya efek negatif. Jadi bagaimana kita mengurangi efek negatif ini dan memaksimalkan efek positifnya untuk masyarakat Lombok. Tadi ada perspektif keterlibatan semua pihak atau kita sering sebut pentahelix atau ekstrahelix ya. Apa yang di benaknya Bang Ade tentang ini untuk Lombok Tengah lah khususnya? Kolaborasi itu sebuah kata yang singkat, kecil, tapi memang sebuah hal yang cukup sulit untuk dilakukan sebenarnya. Kenapa? Karena kita semua punya ego masing-masing. Makanya untuk melakukan kolaborasi pentahelix, ego itu harus diturunkan sedikit, biar kita juga harus bisa berbagi peran dan punya tanggung jawab masing-masing di setiap stakeholder tersebut untuk tahu perannya apa dan bisa melakukan apa, sehingga kolaborasi yang dibangun memang tepat sasaran dan juga memberikan manfaat untuk semua stakeholder yang terlibat. Mantap. Oke, terakhir bos, tadi saya mengikuti acara isu lingkungan itu cukup cakep disuarakan oleh Pok Darwis Oksigen. Bagaimana tanggapannya bos? Tentunya bicara wisata, bicara lingkungan itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena manusia balik lagi hidupnya dengan alam. Itu karena itu memang isu lingkungan menjadi isu yang harus kita angkat, harus kita bicarakan, harus kita diskusikan dan harus kita siarkan kemana-mana sehingga dampak turisme masuk, ekonomi baik, tapi juga tetap ingat lingkungan harus kita jaga dan lestarikan karena hidup kita bukan hanya untuk kita tapi juga anak cucu kita nantinya. Alright, terima kasih NGO Taksius ya, Indonesia. Iya, kerjasama dengan UNDP ya, dan UK International Development, UK Indonesia Tech Hub dan British Embassy Jakarta. Dalam sebuah tema FGD Indonesia Digital Ecosystem Assessment. Dinda, ini mudah sekali ini. Sering dipanggil siapa bos? Tantowi. Yes. Oke Dinda, saya melihat Dinda juga menjadi peserta di FGD IDEA
Indonesia Digital Ecosystem Assessment Idea. Apa yang bisa disimpulkan, didapatkan dari forum FGD ini? Sesuai dengan temanya ya, kita semakin melek akan perkembangan digital. Jadi tadi kita digaji, sebenarnya fokus group discussion seperti ini memang harus sering terjadi. Dengan kita. Karena outputnya tadi seperti yang disampaikan oleh berbagai macam elemen, bahwa pertemuan FGD ini salah satu, di samping FGD adalah silaturahmi ya. Jadi ini adalah merupakan wadah untuk kita saling diskusi, untuk memberikan pemahaman untuk bagaimana kedepannya, dan terkhusus untuk acara ini kan tentang digitalisasi. Jadi digitalisasi memang harus. Gini lebih substansi. Siap. Tadi ada materi-materi saya dengan ini digital dan ditambah kata ekosistem digitalisasi. Nah, ini apa yang bisa dikatakan dalam konteks kalau ini? ekosistemnya kan otomatis kita berbicara dengan porsi satu ruang lingkup yang memang harus harus dimiliki. Contoh mungkin dalam ruang lingkup generasi Z kami, ekosistem digital Gen Z ini kan salah satu yang memang sedang hangat-hangatnya. Di tengah perkembangan digitalisasi yang begitu tinggi, begitu masif, ternyata masih banyak Gen Z yang belum melek akan hal itu. Jadi ekosistemnya kan berarti di situ, ekosistem Gen Z yang harus paham akan digitalisasi. Jangan sampai nanti bahwa kita itu terlalu dibodohi oleh digitalisasi. Hubungannya dengan peluang. Kalau peluangnya kan ada positif dan negatifnya. Kalau digitalisasi kan untuk penyampaian informasi, pengolahan data, dan otomatis dari sudut pandang yang berbeda kita akan bisa melihat. Misalnya kalau untuk promosi, maka nanti targetnya adalah akan ada produk yang akan disampaikan kepada calon konsumen. Tapi hal itu juga akan berdampak negatif juga bagi yang memang belum siap dalam tanda kutip untuk menerima digitalisasi. Dan seperti yang kita ketahui, ekosistem digitalisasi di lingkungan bawah ini kan masih belum siap 100%. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk kita memajukan, untuk kita bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Konkretnya, hubungannya dengan motif ekonomi daripada digitalisasi ini, apa yang dirasakan oleh Gen Z ini? Gimana? Peluang bisnis makin besar loh untuk generasi Gen Z, bahwa keterlibatan lebih nyata ya. Benar. Jadi keterlibatan lebih nyata itu peluang ekonominya akan semakin tinggi. Contoh misalnya, kalau dulu kan kita kalau tidak bekerja mengeluarkan tenaga, otomatis kita tidak bisa mendapatkan uang. Kalau sekarang cukup dengan berpikiran, dengan kreasi itu juga bisa menghasilkan uang. Jadi dari sini peluang ekonominya ada, tapi satu sisi yang memang tidak boleh kita lupakan bahwa ada sisi sosial dan budayanya. Jadi jangan sampai nanti itu akan menjadi salah satu yang naik, tapi ada salah satu yang tenggelam. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan beriringan. Konteks continuity, apa hubungannya dengan pentahelix keterlibatan pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku industrinya? Apa yang bisa Anda sampaikan dalam konteks Kalau ini? yang tadi, pernyataan saya yang tadi, maka bahwa ekonomi sosial budaya akan bisa berdampak bagi masyarakat dari segi digitalisasinya. Kalau dari segi pentahelixnya, hexahelixnya terutama itu adalah ibaratkan sebuah roda. Jadi kalau kita yang satu saja sisi yang memang tidak memahami pentahelix ataupun hexahelix yang sekarang lebih populer, maka suatu sistem digitalisasi ini juga tidak akan bisa berjalan, karena kita memang harus berpegang teguh, kita saling sama-sama berjalan menuju suatu kemajuan teknologi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekdes ini. Apa yang bisa dikomentari tentang idea Indonesia Digital Ecosystem Assessment yang diadakan oleh UNDP diantaranya? Oke, silakan bos. Jadi menurut saya hal seperti ini sangat bagus, karena ini adalah menghubungkan bisa berdiskusi antar pelaku wisata, sehingga saling mengenal, saling bisa membagi ide, kemudian juga saling mensupport. Jadi itu yang bisa saya tangkap dari acara ini. Sangat bagus. Tadi di pertanyaan season terakhir tentang pentahelix kolaborasi itu, bagaimana itu Pak dengan hadirnya berbagai macam komunitas, penggiat wisata, desa dan sebagainya? Dari perspektif Kominfo ini bagaimana bos? Memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya, dan kita tidak bisa bekerja sendiri
harus adanya kolaborasi itu. Nah, dari sisi Kominfo kita yang kita sasar adalah peningkatan kapasitas terkait dengan digitalisasi. Jadi prasarananya Pak ya, baik sarana maupun SDM-nya, karena kita percuma membangun sarana tetapi pemanfaatannya tidak bisa. Jadi harus seiring sejalan. Artinya tadi keterlibatan semua pihak ini harus terpadu Pak ya. Terima kasih. Sekdes Kominfo Lombok Tengah.